Salam rahayu, rahayu sagung dumadi, matur sembah nuwun. Membahas tentang mata batin. Kalau orang dulu ini bisa disebut ilmu kebatinan. Di sana kita bisa memiliki kepekaan akan rasa yang ada dalam diri kita, bisa merasakan tentang hal-hal gaib ataupun merasakan kejadian yang akan datang. Ini dulu sebenarnya dalam ajaran leluhur juga sudah ada. Dan bahkan bisa merasakan orang yang kita hadapi serta orang-orang yang terdekat dengan kita apabila akan terjadi sesuatu yang menimpa pada mereka. Nah, ini bisa termasuk ilmu kebatinan ataupun terbukanya mata batin seseorang. Nah, dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas cara-cara spiritual orang dahulu dalam membuka ataupun menguasai ilmu kebatinan atau mata batin. Kalau bahasa sekarang cakra asna, mata ketiga, itu kalau bahasa zaman sekarang. Nah, orang-orang dulu untuk mencapai tujuan spiritualnya tidak ada yang berpikir secara instan. 2 menit langsung jadi, 1 hari jadi, 2 hari jadi. Tidak. Tetapi cara orang terdahulu untuk menguasai sebuah keilmuan, apalagi memperkuat kebatinan, mengasah kebatinan, membuka kebatinan atau mata batin atau mata ketiga atau cakra asna ini, banyak yang ditempuh. Ya, cara-cara ini diantaranya pertama yaitu dengan tapa brata, dengan diam, jauh dari segala keramaian. Bisa kungkum, bisa semedi dalam gua, bisa di tengah hutan. Makanya di saat kebatinan dan kepekaannya kuat, ya memang benar-benar mampu menguasai atau bersinergi dengan alam semesta. Nah, kalau anak-anak sekarang ataupun orang-orang yang belajar spiritual sekarang kan pengennya yang instan. 2 hari jadi, sekali jadi, tahu-tahu bisa melihat gaib, bisa melihat dedemit itu sudah senang, bisa melihat pocong, genderuwo, kuntilanak, kodam, itu sudah sewenangnya bukan main. Tetapi orang-orang terdahulu di dalam niat dan tekad menjalankan segala tirakat untuk membuka benar-benar kebatinan mata batin atau cakra asna ini bukan sekedar melihat hal-hal yang gaib, dedemit, jin, setan itu bukan sekedar itu. Tetapi mereka dengan menjauhkan diri dari keramaian dan semedi dengan tirakat puasa. Di situ juga dibarengi tirakat puasa. Sampai 40 hari, 41 hari. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun melakukan tapa brata ataupun tirakat ini. Itu bukan semata-mata tujuan membuka kebatinan atau mata batin dalam dirinya itu hanya untuk melihat gaib,
Tapi tata cara yang mereka lakukan ini, itu mereka menginginkan tujuannya untuk kedekatan diri mereka dengan alam, merasakan, bersinergi dengan alam semesta. Sehingga orang dulu di saat kebatinannya sangat peka, apa yang akan terjadi itu bisa diprediksikan atau diramalkan. Tidak hanya sekedar ramalan yang kalau memang terjadi, wah, buah kebetulan. Kalau tidak terjadi, tidak dipikirkan efeknya untuk orang banyak. Mereka memang ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Gustinya, sehingga bisa menguasai dirinya, rasanya, mengetahui diri sejatinya, jati dirinya, sehingga benar-benar dekat dengan Sang Pencipta. Mereka rela melakukan tirakat-tirakat yang luar biasa. Bukan instan, bukan sepele. Terkadang orang sekarang pun tidak mampu melakukannya, tidak kuat. Dan hilang di peredaran spiritual sekarang. Sudah banyak berkurang. Puasa kungkum, tapa brata, puasa tapa pendem, masuk dalam hutan, semedi, meditasi, dibarengi dengan tirakat puasa. Itu orang-orang dulu melakukannya, terutama ya untuk menguasai dirinya, membuka kebatinan, energi ataupun mata batinnya kalau sekarang, agar spiritualnya memang benar-benar berguna dalam kehidupannya, benar-benar bisa menunjukkan arah perjalanan hidupnya atau laku hidupnya. Kalau sekarang yang pengennya semua serba instan. Membuka mata batin pengennya yang instan. Gak mau tirakat. Buka batin itu tidak simpel. Ada teknik, tapi juga ada yang dengan tirakat. Kalau teknik ini masuknya paling halusinasi. Tapi kalau kita benar-benar mengasah rasa, pikiran, dalam diri kita, benar-benar mau tirakat, ya hasilnya juga benar-benar luar biasa. Bukan sekedar dadaan. Nah itulah leluhur kita terdahulu sudah mengenal sebenarnya. Ilmu-ilmu yang sekarang ini kan hanya mengulang ilmu-ilmu leluhur yang terdahulu. Dan mereka punya tata cara tirakat sendiri. Yang mungkin di saat sekarang ini sudah punah tata caranya. Ada yang menjalankan, tapi kebanyakan hanya teknik, teori, menginginkan hasil yang luar biasa. Tidak mau benar-benar tirakat, bahkan bisa menyiksa atau menyengsarakan dirinya sendiri, itu jarang. Pengennya beli jadi. Nah, itulah perbedaan dari cara membuka mata batin leluhur kita terdahulu dengan
kita yang sekarang. Itu kita harus pahami. Kalau memang kita benar-benar ingin mempelajari, mendalami spiritual, ya kita sudah harus punya niat tekad. Tidak hanya sekedar belajar teori, tidak sekedar dari katanya, tapi juga harus benar-benar menjalankan laku tirakat yang luar biasa. Kita contoh dari leluhur-leluhur kita terdahulu, agar di saat kita memperoleh keilmuan tersebut, kita juga menggunakannya lebih hati-hati, lebih waspada, tidak koar-koar, baru terbuka mata batin meramal sana sini, sedangkan ngeramal hidupnya sendiri tidak bisa. Baru dibilang orang pinter, orang sepuh sudah ngomong sana sini, ngomongi dirinya sendiri juga tidak bisa. Ujung-ujungnya semua larinya ke perekonomian. Yaitu karena apa? Tirakatnya itu tidak benar-benar mengasah apa yang ada dalam dirinya. Antara jiwa, sukma, dan raganya itu tidak benar-benar digembleng atau dengan menjalankan tirakat yang sebenar-benarnya. Sesuatu yang instan, larinya paling ujung-ujungnya nanti ke perekonomian. Tapi orang-orang yang benar-benar spiritualnya mendalami, menjalankan tirakat, dia tidak akan pernah sesumbar. Diam, mesti banyak diamnya. Karena apa? Tujuan dari spiritualnya ini bukan sebuah kesaktian, nama besar, ataupun sekedar ekonomi, tetapi memang benar-benar pendekatan diri dia itu dengan Tuhannya, menggali dirinya sendiri, mengenal kesejatian dirinya, mengenal jati dirinya. Jadi puasa, tirakat, dan lain sebagainya itu tidak sia-sia. Memang mereka sudah niat, memang sudah diniati benar-benar. Tidak sekedar ingin sakti-sakti ya. Tidak sekedar mencari nama besar. Makanya dulu di saat orang semakin ilmunya bertambah, itu semakin diam. Bedanya dengan sekarang, semakin bertambah ilmunya, semakin kemana-mana omongan. Itu bedanya spiritual dulu dengan sekarang. Dan tata cara itu sudah ada dari dulu. Kita ini hanya mencontoh kalau saya pikir. Rapalan, tirakat, lakunya ini kita ini sebenarnya mencontoh dari leluhur kita terdahulu. Jadi orang-orang yang tidak menghargai leluhurnya, mereka harus sadar sebenarnya mereka saat ini menggunakan keilmuannya, menggunakan tata caranya, apapun itu. Karena semua itu berasal dari para leluhur kita. Kita meneruskan. Nah, itulah sebenarnya cara membuka atau menguasai spiritual orang terdahulu tentang ilmu kebatinan, mata batin, cakra asna, ataupun seluruh cakra dalam tubuh kita untuk menuju kemakmuran dalam hidupnya dan mengenal diri sendiri serta Tuhannya. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Berhati-hati dalam kita belajar spiritual. Kita harus mempunyai tujuan, niat yang benar-benar bisa memberi manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Tur sembah nuwun.